Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah. Baik, pada pembahasan hari ini kita sudah memasuki bab terakhir. Ya, benar, bab hikayat. Namun, sebelum kita memasuki bab hikayat, saya akan mengulas mengenai karya tulis. Nah, karya tulis itu adalah suatu karya, yaitu suatu ciptaan manusia yang ditulis. Nah, jadi apa saja yang termasuk karya tulis? Nah, karya tulis itu ada dua. Yang pertama adalah karya ilmiah, dan yang kedua adalah karya sastra. Nah, berdasarkan jenisnya, karya ilmiah karena dia berasal dari kata ilmiah ya. Nah, ilmiah itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, jenis karya ilmiah ini ada esai, makalah, laporan, skripsi, dan tesis. Untuk esai nanti akan kita pelajari di kelas 12, sedangkan makalah dan laporan itu ada di kelas 11. Untuk skripsi dan tesis itu untuk jenjang, ya betul, perguruan tinggi. Nah, sedangkan karya tulis bentuk karya sastra yang kedua, karena di sini ada kata-kata sastra, berarti sastra itu adalah hasil imajinasi, suatu yang untuk dinikmati karena ada segi yang menarik. Nah, itu dibedakan ada dua, prosa dan puisi. Nah, dan jenisnya itu ada prosa lama, baru, puisi lama, dan baru. Nah, kemudian selanjutnya kita belajar ciri-cirinya. Nah, untuk yang pertama kita ciri-ciri dari karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang pertama berbentuk terstruktur. Maksudnya di situ urutannya sudah ditentukan. Nah, sudah ada urutan yang formal yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi, bentuknya itu terstruktur, maksudnya adalah urut. Nah, urut tapi urutnya sudah ada ketetapannya. Kemudian yang kedua, isinya berupa fakta. Nah, jadi karya ilmiah itu adalah tulisan yang benar-benar dari keadaan yang sebenarnya. Jadi sesuatu yang ada dalam karya ilmiah itu adalah sesuatu yang fakta. Kemudian bahasa yang digunakan harus baku, sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, dan yang terakhir, karya ilmiah adalah karya formal yang berfungsi untuk informasi, dokumentasi, dan pengetahuan. Nah, kemudian selanjutnya yang bagian ini adalah ciri-ciri dari karya betul sastra. Kebalikannya dari karya ilmiah, bentuknya jika itu prosa berupa paragraf, dia bentuknya per paragraf ya. Kalau berupa puisi bentuknya per bait, jadi kata-kata pendek kemudian dibentuk per bait. Kemudian isinya di sini karena karya sastra itu adalah suatu hal yang menarik dan sebuah hiburan, maka isinya itu adalah rekaan atau hasil imajinasi penulis. Yang ketiga, bahasanya harus menarik. Jadi bahasanya bisa bebas, bisa menggunakan bahasa sehari-hari, dicampur bahasa asing atau bahasa yang sedang viral. Nah, jadi di sini ada segi kemenarikan ketika orang akan membacanya.
Yang terakhir, suatu karya sastra yang digunakan untuk hiburan. Nah, jadi harus menonjolkan dari segi menarik karena ini semata-mata hanya untuk hiburan. Nah, selanjutnya karya sastra itu sendiri, kita sekarang mengacu ke karya sastra ya. Untuk karya ilmiah sudah berhenti sampai ke ciri. Nanti akan kita lanjut lagi di materi kelas 11 dan 12. Jadi untuk selanjutnya kita masuk ke karya sastra. Nah, karya sastra dibedakan dua, prosa dan puisi. Masing-masing ada lama dan baru. Lama dan baru. Nah, puisi juga lama dan baru masing-masing ya. Nah, untuk karya sastra bentuk prosa yang lama ini ada hikayat, legenda, mitos, sage dan fabel. Nah, di sini hikayat ya, nanti kita akan mengulas dalam mengenai hikayat. Nah, kemudian selain hikayat ada legenda. Legenda tahu ya? Apa legenda? Betul. Legenda itu adalah dongeng. Di situ menceritakan tentang terjadinya suatu tempat. Kalau mitos, kepercayaan. Sage, kepahlawanan. Fabel, ya, tokohnya berupa binatang. Ya, binatang tapi nanti dia memiliki karakter seperti manusia, bisa berbicara, berpikir yang logis dan lainnya itu ya. Sedangkan untuk prosa baru, nah di sini nanti kita juga pelajari cerpen. Nah, kemudian ada novel dan drama, itu nanti ada di kelas 11 dan 12. Nah, kemudian karya sastra yang bentuk puisi yang lama itu nanti kita puisi yang bentuk lama sudah kita pelajari waktu SMP ya. Ya, berarti kalian semua sudah pandai. Nah, untuk membuat apa itu pantun, cirinya bagaimana ya? Bagaimana ciri pantun? Betul, 4 baris. Ya, 2 baris apa? Sampiran, 3 baris isi. Bersajak AB, betul. Kemudian Karmina. Karmina ini adalah pantun singkat. Ya, kalau tadi pantun 4 baris, kalau Karmina 2 baris. Hanya ada 1 sampiran dan 1 isi. Gurindam. Gurindam ini ada berapa baris? Betul, 2. Tapi bedanya dengan Karmina, tadi sampiran isi. Kalau Gurindam, baris yang awal itu sebab, baris yang akhir akibat. Kemudian ada pantun panjang, talipun, seloka yang pantun diulang-ulang, dan yang terakhir syair ya. Syair juga tahu kan, syair terdiri dari 4 baris, hampir sama seperti pantun, tapi yang membedakan dia tidak ada sampiran karena semuanya isi dan sajaknya ya benar a. Nah, kemudian untuk puisi baru itu ada 2, berdasarkan isi dan berdasarkan bentuk. Kalau isi ini ada balade, yaitu isinya cerita, himne, pujian, ode. Ode itu juga pujian ya, tapi kalau himne lebih ke Tuhan, kalau ode lebih ke pujian ke pahlawan. Epigram. Nah, ini epigram ini adalah puisi mengenai tuntunan hidup. Elegi, apa elegi? Ya, puisi tentang kesedihan. Dan terakhir satire, puisi mengenai sindiran. Kemudian kalau berdasarkan bentuk, di sini bentuknya itu jadi puisinya terdiri dari berapa baris. Nah, mulai diurutkan dari distikon. Ini ada 2 baris. Tersina 3, kuarten 4, queen 5, septima 6, oktav 7, atau stanza ya, soneta berapa? 14, betul. Nah, selanjutnya dari karya sastra ini, nah kita belajar unsur-unsur yang ada dalam karya sastra. Jadi
setiap karya sastra, entah itu adalah prosa ataupun puisi, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama, unsur intrinsik itu ada plot atau alur. Itu adalah jalan cerita. Jadi plot itu ada atau alur itu ada dua, alur maju dan alur mundur. Nah, jadi kalau ceritanya itu dari awal, cerita kisahnya yang diceritakan mulai awal diceritakan sampai dengan akhir, endingnya itu adalah maju. Tapi kalau kita sudah tahu penyelesaiannya dulu, baru nanti kita ke pengenalan tokoh dan seterusnya, itu alur mundur. Betul. Yang kedua ya ini ya, tema ide pokok cerita, yaitu mungkin ceritanya itu mengenai keluarga, mengenai persahabatan. Nah, itu ide pokok cerita. Dan yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Ini menyangkut nama tokoh dan karakternya. Nah, tokoh dan penokohan itu bisa dibedakan dari tokoh antagonis, iya betul, protagonis dan tritagonis. Kalau antagonis betul jahat ya, maksudnya dia menentang cerita, atau ya lebih jelasnya tokohnya itu berwatak jahat. Dan yang protagonis baik. Kalau tritagonis, nah tritagonis ini bisa jahat, bisa baik, tergantung dia mendukung yang mana, mendukung yang antagonis atau atau protagonis. Nah, dan yang terakhir figuran itu untuk pelengkap dalam alur ceritanya. Nah, kemudian yang keempat ada sudut pandang atau point of view. Itu ya, cara pengarang menempatkan posisi dalam suatu cerita. Nah, jadi point of view itu ada sudut pandang orang, ya betul, pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu pengarang menggunakan tokohnya dengan kata ganti orang pertama, betul, yaitu aku, saya, beta, gue, I, ente lah ya, semua kata yang menunjukkan orang pertama. Kalau orang ketiga berarti betul, iya, dia, nama tokoh. Nah, kemudian yang kelima itu latar atau setting. Ini ada 4 ya, latar, tempat, suasana, waktu, dan alat. Jadi alat di sini mungkin kamu kurang disebutkan ya, jarang disebutkan. Jadi alat itu maksudnya adalah alat apa yang ada dalam cerita tersebut. Nah ya, jadi mungkin di situ ada penulisan mengenai dia memegang pensil lah, berarti alatnya betul pensil. Kemudian yang keenam itu amanat atau koda, pesan atau ajaran moral dari cerita ini selalu ada ya. Jadi kita ada pengajaran apa setelah membaca cerita tersebut. Yang ketujuh, gaya bahasa, penggunaan bahasa dalam cerita atau bisa juga penggunaan ungkapan, kiasan dalam cerita tersebut. Nah, itu untuk unsur intrinsik yang sering menjadi soal dalam ujian-ujian. Sedangkan unsur ekstrinsik, nah unsur ekstrinsik itu kita bisa menjawabnya bila kita mengetahui latar belakang kapan karya tersebut dibuat dan latar belakang si pengarang, baru kita bisa mengetahui unsur ekstrinsiknya. Jadi memang untuk unsur ekstrinsik itu jarang sekali dibuat soal, karena kita juga harus mengkaji dari segi sebelum karya tersebut dibuat, karena ekstrinsik di luar ya. Yang pertama, latar belakang masyarakat yang mempengaruhi penulis saat membuat karya tersebut. Yang kedua, latar belakang penulis mulai dari keluarganya, pendidikannya, pergaulannya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini ya, yang ini saja yang bisa dijawab ya, karena
untuk nilai-nilai kita masih bisa melihat di dalam karya sastra tersebut. Yang nilai-nilai ini yang pastinya juga berhubungan dengan sebelum karya tersebut dibuat. Nah, nilai-nilai apa saja? Nah, ini ya, nilai agama, ya ini hubungannya dengan Tuhan. Nilai sosial, hubungannya dengan masyarakat. Nilai moral yaitu sikap perbuatan. Nilai budaya itu kebiasaan atau adat istiadat, dan juga ada nilai pendidikan, ekonomi, politik. Jadi kalau pendidikan berarti tentang pendidikan, ekonomi berarti tentang materi, politik berarti tentang kepemerintahan. Nah, itu untuk unsur-unsur karya sastra ya. Nah, jadi tadi kita sudah belajar mengenai karya tulis apa saja, dan ternyata dibagi dua, karya ilmiah dan karya sastra, dan kita lebih fokus ke karya sastra. Dan ternyata karya sastra itu, apapun bentuk karya sastra itu selalu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, baik, setelah kamu sudah memahami tadi, sekarang kita akan belajar mengenai hikayat. Hikayat. Nah, hikayat adalah salah satu bentuk prosa lama dengan bahasa Melayu. Nah, ini ya, kamu pahami bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah fiktif dalam lingkungan istana sebagai pelipu lara. Jadi jangan kaget nanti kamu lihat bentuk hikayat ya. Jadi setelah ini nanti kamu buka di LKS-mu, kamu baca contoh hikayat di LKS di buku paketmu. Nah, itu kamu baca. Nah, kamu akan menemui ini kok bahasanya bingung ya Bu ya. Nah, kita sebagai suku Jawa memang bingung. Tapi yang orang di luar Jawa seperti contohnya di Sumatera itu nggak bingung, karena di sana kan kebanyakan memakai bahasa Melayu, ya kan? Nah, jadi memang karya sastra bentuk hikayat ini dia lebih memiliki ciri, yaitu bahasanya memakai bahasa Melayu. Dan bila kamu baca, jangan terlalu mendetail mengartikan tiap-tiap kata yang kamu kurang pahami. Jangan, kamu langsung saja teruskan sampai ke bagian akhir. Di situ nanti kalau kamu secara urut, kamu sudah membaca secara urut, secara tidak langsung kamu sudah memahami inti ceritanya. Ya, jadi jangan galau bila kamu menemui kata-kata yang menurut kamu bingung, ya. Dan dia berisikan kisah yang fiktif. Apa fiktif? Ya, tidak nyata. Jadi hayal, jadi aneh. Nah, tidak masuk akal, itu nanti kamu temui. Dan kebanyakan lingkup yang dibicarakan itu lingkup istana. Jadi cerita tentang raja, ratu, permaisuri. Nah, dan orang bangsawan di sekitar istana. Tujuannya di sini hanya untuk pelipu lara, yaitu hiburan. Nah, itu adalah hikayat. Ciri-cirinya hikayat ini, yang pertama anonim. Anonim artinya pengarang tidak diketahui. Nah, ya, karena memang hikayat itu adalah karya sastra lama, di mana dulu itu karya sastranya itu hanya diceritakan melalui lisan, ya, lisan. Jadi karena lisan oleh sang pendongeng di sebuah istana. Jadi dalam istana itu ada pendongeng, dia bercerita tentang suatu cerita. Nah, jadi tidak tertulis, kemudian dari waktu ke waktu ceritanya melalui lisan dan lisan terus, tidak tertulis. Maka jadi mulai awal tidak tahu ini siapa yang dulu mengarang itu. Nah, itu yang disebut anonim. Yang kedua, istana sentrik. Jadi nanti yang diceritakan adalah lingkup istana kerajaan dengan orang-orang di dalamnya. Yang ketiga, statis, tetap, tidak ada perubahan. Jadi ceritanya mulai awal dari dulu
dari awal zaman dulu sampai sekarang itu tidak ada perubahan, ya. Tidak ada perubahan seumpama tokohnya nanti dari awal itu nanti akan meninggal, tahu-tahu nanti diganti hidup, tidak. Jadi tetap seperti itu. Kemudian yang keempat, komunal. Nah, ini hubungannya dengan yang nomor 1 anonim ya. Jadi karena tidak ada nama pengarang, tidak diketahui nama pengarangnya, maka dia menjadi milik masyarakat. Nah, masyarakat setempat. Jadi sama asal mula cerita itu ada di daerah Sumatera, ya berarti milik masyarakat Sumatera. Yang kelima, bahasanya klise. Nah, nanti kalau kamu membaca contohnya di buku di buku LKS maupun paket, nanti kamu akan lihat bahasanya diulang-ulang. Nah, diulang-ulang penggunaan kata-katanya itu nanti akan diulang-ulang. Kemudian dia lebih mengacu ke tradisional, jadi penerusan budaya. Di situ nanti kamu akan membaca ada budaya-budaya yang diceritakan dalam hikayat tersebut. Kemudian didaktis, mendidik secara moral atau religi. Jadi di sini hikayat itu memiliki nilai pesan, yaitu mengenai pengajaran perbuatan yang baik atau tentang ketuhanan. Yang kedelapan, universal. Cerita antara yang baik dan buruk dan dimenangkan yang baik, itu namanya universal. Jadi yang baik nanti endingnya itu nanti akan menang, yang jahat nanti kalah. Nah, itu universal ya. Yang kesembilan, magic, imajinasi dan fiktif. Jadi ceritanya itu tidak masuk akal, ceritanya hayal, tidak masuk akal dan aneh. Itu ciri hikayat. Nah, ini adalah ciri hikayat ya. Nah, hikayat di sini ini adalah karya sastra lama atau baru? Ya, betul, lama. Lama ya. Ciri yang nampak ini lain dengan sekarang. Kalau kamu mau menciptakan suatu karya sastra, kamu ada namanya dibuat oleh. Jadi nanti tertulis dan siapapun kalau kamu akan sebar luaskan, sudah jelas ini pengarangnya siapa karena tertulis. Sedangkan kalau hikayat jelas tidak ada nama pengarangnya. Itu bedanya ya dengan karya sastra yang baru. Nah, setelah kita memahami hikayat, nanti kamu baca, kita bandingkan dengan karya sastra prosa yang bentuk baru, yaitu cerpen. Nah, cerpen ini adalah karya sastra bentuk baru. Kalau lama itu tidak ada nama pengarang, kalau cerpen iya betul ada nama pengarangnya ya. Jadi cerpen ini dia bersifat individu, bukan komunal, bukan milik masyarakat atau milik orang banyak. Tapi kalau karya sastra baru itu milik individu karena dia ada nama pengarangnya. Nah, dan penyebarannya pun itu tertulis. Di situ kan kalau tertulis sudah jelas dia akan mengikut sertakan nama si pengarang. Nah, kita belajar karya sastra yang baru itu adalah cerpen karena nanti setelah kamu membaca hikayat coba dibandingkan dengan cerpen, jelas berbeda. Ya, jelas berbeda karena sudah jelas saja itu yang lama baru, dari bahasanya sudah jelas. Nah, tapi kita pahami dulu apa itu cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu bagian dari prosa yang berbentuk cerita fiksi. Sama ya, fiksi ya, dengan hanya satu konflik. Jadi hanya ada satu masalah yang dibahas, yang diceritakan, dan bentuk ceritanya fiktif, hayal. Ya, hayal. Walaupun mungkin nanti tempat, keadaan itu sesuai dengan kenyataan, tapi nama tokoh dan nanti cerita-ceritanya itu tidak persis seperti kenyataan yang ada, gitu ya. Nah,
ciri-ciri cerpen itu sendiri dibandingkan dengan ciri-ciri hikayat ya. Karena yang pertama, karena tadi pendek, jadi dia hanya terdiri dari 1.600 sampai dengan 10.000 kata, sehingga hanya membutuhkan waktu 10 sampai 30 menit saja untuk membaca, atau membacanya hanya sekali duduk karena hanya sebentar, hanya pendek, hanya beberapa lembar. Nah, yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema yang mempunyai nilai moral yang tinggi. Nah, dia hanya fokus dengan satu subjek. Nah, maka dari itu tokohnya pun juga terbatas, ya. Nah, yang ketiga, cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga terfokus satu alur atau alurnya hanya tunggal, bersifat dan konflik, tidak ada konflik turunan. Konfliknya pun juga tunggal, hanya ada satu konflik. Yang keempat, cerpen biasanya fokus pada satu atau beberapa karakter sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Karena memang waktunya itu karena memang tokohnya di situ kan hanya satu, konfliknya hanya satu, jadi tidak ada perubahan karakter yang sangat menonjol. Dan yang terakhir, fiksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Cerpen itu kan dibaca oleh kalangan umum. Jadi fiksi atau pemilihan katanya itu juga mudah dipahami agar semua kalangan dapat membacanya. Dan kebanyakan di sini cerpen itu bahasanya pun disesuaikan dengan kapan cerpen itu dibuat. Nah, biasanya kadang waktu cerpen itu dibuat, bahasa yang sedang viral digunakan adalah kata ini, yaitu biasanya digunakan kata itu, gitu ya. Nah, dari sini kamu sudah lihat perbedaannya antara cerpen dan hikayat kan? Nah, memang perbedaannya karena hikayat adalah prosa lama, jadi dia itu tidak ada nama pengarangnya dan jelas yang menonjol dari hikayat bahasanya itu bahasa Melayu. Sedangkan cerpen adalah karya sastra baru dan dia di situ jelas ada pengarangnya. Jadi kita bisa tahu kalau seumpama yang mengarang adalah anak muda, pasti ceritanya ya sekitar anak muda. Nah, di situ juga dia menunjukkan bahasanya juga menggunakan bahasa yang menarik pada saat cerpen tersebut dibuat. Nah, itu bedanya. Jadi setelah kalian sudah mempelajari hikayat, kamu baca hikayat yang ada di buku di LKS, kamu pahami, kemudian di situ juga ada contoh cerpen. Kalau tidak ada, kamu cari contoh cerpen, bisa browsing ataupun mungkin cerpen kamu sendiri, kamu bandingkan. Nah, perbandingan keduanya itu apa bedanya? Nah, di situ. Kemudian kamu lebih suka yang mana? Nah, ya. Jadi, coba kamu tulis di kolom komentar perbedaannya itu apa antara hikayat dan cerpen, dan kamu lebih suka yang mana? Hikayat atau cerpen? Berikan alasanmu. Ya. Baik, demikian materi terakhir kita mengenai hikayat. Tetap banyak membaca, tetap literasi hikayatnya dan cerpen diperbanyak, tetap semangat. Insya Allah ketemu di semester 2 secara langsung. Sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.